Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari modul penjualan. Dari modul penjualan ini, kita lihat ada penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, retur penjualan, dan penerimaan penjualan. Nah, pertama-tama biasanya kadang konsumen minta penawaran harga dong. Nah, kita bikin aja penawaran harga itu di sini, penawaran penjualan. Kemudian ini kan pelanggannya belum ada. Nah, sekarang bagaimana caranya bikin pelanggan? Nah, kalau bisa diklik di pelanggan baru sini bisa juga melalui daftar pelanggan. Jadi bisa dua-duanya. Kita coba aja dari yang faktur penjualan tadi. Di penawaran sini kita coba bikin pelanggan baru dengan nama misalnya Ude Subur Makmur misalnya. Terus kita bisa isi alamatnya lengkap apa segala macam. Terus di sini yang kemarin saya ngomong, nah kita bisa kasih netnya. Net ini termin, jadi jangka waktunya kalau dia bisa ngutang berapa lama. Misalnya 7 hari. Ini diskonnya 0%, bagian atasnya nggak usah dikasih keterangannya. Kok hilang? Net 7 hari misalnya. Terus kita pencet OK. Kemudian saldo awalnya nggak usah, penjualan. Nah, mana dia harga? Nah, ini harganya. Yang kemarin saya ngomong harganya bisa level 1, level 2, level 3. Anggap aja udah Subur Makmur ini toko, jadi kita kasih dia harga level 3. Jadi nanti nggak usah nanya lagi, toko level 3. Level 2 itu buat diskon. Jadi kalau konsumen mau kurang, ya udah kasih aja dia dengan nama konsumen member. Nanti abis ini saya kasih tahu. Ini saya kasih contohnya dulu ya untuk penawaran. Lalu kalau mau ada pajak nanti tinggal diisi, cuma nanti next pas sudah ada pajak. Untuk saat ini kita bikin aja belum ada pajak dulu. Lalu klik OK. Nah, namanya udah masuk. Nah, terus barang yang mau dijual apa? Contoh misalnya ini dia mesen 5. Terus dia mau pesen lagi kabel cat 5 tapi 1 dus. Jadi di sininya tinggal diganti sama dus sama box. Nah, ini kalau 1 box kan nggak mungkin kita hitung harga meter, ya udah kita diskon aja langsung. Misalnya dari 18 jadiin aja dia 1516 lah. Terus kita kasih lagi dia harddisk gigit 1.093. Nah, ini penawarannya. Kalau kita mau kirim ke dia lewat WhatsApp, tinggal kita kirim begini aja, kita klik layar. Nah, biasanya saya screenshot ini terus saya kirim ke mereka via WhatsApp. Terus kalau mereka setuju dan jadi mau beli, misalnya mau dibikinin pesanan penjualannya, ya kita masuk ke sini ke pesanan penjualan. Kita tinggal pilih nama tokonya, terus pilih penawarannya yang ini, oke. Nah, terus baru kita kirimkan ke dia lewat yang biasa ke layar gini juga, di screenshot. Ini sales ordernya udah oke belum? Kalau oke, kita tinggal kirim barangnya. Nah, proses penawaran dan dan pesanan penjualan ini belum mempengaruhi pembukuan kita. Kalau kita lihat di laporan laba rugi, itu belum ada transaksi apa-apa, belum ada barang keluar. Baru ada barang keluar kalau kita sudah bikin faktur penjualan. Nah, misalnya kita mengirim barangnya, ya udah kita bikin 2 nota ini, pengiriman pesanan dan faktur penjualan. Jadi pengiriman pesanan ini kita pilih pesanannya. Nah, terus kemudian kita print, ini buat surat jalannya. Jadi surat jalannya nanti bentuknya seperti ini, delivery ordernya.
Terus simpan dan tutup. Baru kita bikin lagi faktur penjualannya. Nah, pilih pengirimannya. Oke. Nah, pada saat proses ini, begitu kita udah pencet ke layar, maka transaksi sudah terjadi. Tahunya transaksi sudah terjadi, ini kita lihat di laporan itunya, laba ruginya udah mulai ada transaksi. Nah, ini total penjualan, ini modalnya, kita untung segini. Jadi kalau udah bikin faktur penjualan, udah mulai ada transaksi. Terus ini tinggal simpan dan tutup. Nah, terus yang ini kan dianggap pembayarannya belum cash. Pembayarannya dianggap 7 hari, jadi belum dibayar. Nanti saat pembayaran, maka kita lihatnya di sini di penerimaan penjualan. Nah, di bagian sini udah, nah ini ada utangnya dia berapa. Tapi nanti saya lakukannya sekalian. Saya mau kasih contoh yang cash dan juga yang level harga 2 biar gampang. Atau misalnya untuk retur penjualan, atau nanti deh kita bikin satu-satu. Terus saya mau bikin yang daftar pelanggan dulu. Nah, ini kan baru satu. Kali ini saya mau bikin yang cash. Jadi ini untuk penjualan cash. Ininya saya kosongin aja. Untuk level harganya dia pakai level harga tingkat 1 aja, harga 1. Ini yang cash. Terus saya mau bikin lagi member. Nah, ini bikin lagi member. Sama semuanya, biasanya saya kosongin aja, terus saya bikin lagi di sini tingkat harganya level 2. Level harganya tingkat level harga level 2, jadi dia harganya nanti kalau mau nawar nggak usah nawar lagi karena harganya pasti udah kurang dibandingin harga yang awal. Terus saya mau bikin satu lagi untuk yang toko, tapi yang toko udah saya contohin di yang udah subur makmur ini ya, jadi kayaknya udah cukup. Nah, terus kita contoh melakukan penjualan yang secara cash. Kalau secara cash tidak perlu melalui prosedur ini, karena kan pelanggan beli langsung cash aja di toko, jadi langsung aja ke faktur penjualan. Terus nama pelanggannya cash. Nah, tinggal dipilih barang yang dia mau beli apa. Misalnya memori Kingston. Nah, harganya udah tertera. Terus langsung aja di sininya pencet bayar. Bayar, dia bayarnya kemana? Kalau misalnya di toko, biasanya saya sih dia terimanya di kas kecil dulu. Nah, kayak begini. Terus saya simpan dan tutup. Nah, dia kalau udah dibayar ada tulisannya paid, berarti sudah dibayar. Nah, kalau orangnya butuh nota, sama tinggal dicetak aja, baru cetak ke printer. Tinggal pilih printer yang mana. Setelah itu tinggal disimpan dan tutup. Nah, terus untuk pelanggan yang nawar, ya udah kalau dia nawar kasih aja harga member. Saya contohin di produk yang sama, memori Kingston. Nah, ini kan harganya udah berkurang jadi 240. Kalau tadi kan harganya 250. Terus udah nggak bisa kurang lagi. Kalau orangnya mau nego lagi juga, kalau bisa sih jangan dikasih, karena kalau kita mau kasih kurang, lebih baik kita setting di harga nomor 2. Karena kalau dinego kita kasih kurang, lain kali konsumen kalau mau belanja nungguin kita, nggak mau dia belanja sama karyawan kita. Kalau saya lebih seneng dia kalau mau belanja aja, nggak usah nungguin kita. Nah, cara bayarnya sama, kalau mau langsung dibayar tinggal langsung dibayar, kalau dia ngutang ya udah tinggal simpan dan tutup aja. Nah, ini untuk contoh penerimaan penjualan pada saat dilakukan pembayaran. Contoh oleh si member, cash kan nggak ada tuh. Si member bayar. Nah, bayarnya kemana dia?
kalau dia bayar ke kas diterima karyawan berarti kan ke kas kecil. Udah tinggal gini aja, bayar, terus ininya kalkulatornya dipencet, dah simpan dan tutup, selesai. Duitnya bisa dicek udah masuk di kas kecil. Nah ini bisa juga diceknya dengan cara di history, kita lihat di sini. Nah ini ada duit masuk 250 dan 240. Terus untuk pembayarannya yang si udah subur makmur juga sama. Misalnya dia transfer ke bank, ya udah dia tinggal transfernya ke bank yang mana, ke pribadi atau ke PT. Kalau PT ya tinggal gini, sama, bayar, simpan dan tutup. Nah nanti duitnya sama, langsung masuk di yang BCA PT. Nah ini sudah masuk. Terus modul satu lagi, anggap barangnya itu diretur karena terjadi kerusakan. Ya udah tinggal dilakukan aja, pencet modulnya yang retur. Terus dari udah subur makmur, salesnya nomor kode ininya ini, invoice numbernya, terus barangnya yang rusak yang mana, flash disk Toshiba. Dari 5 biji ternyata ada yang rusak 1, jadi ini diretur sama konsumennya. Misalnya stok kita habis, kita nggak bisa langsung ganti, ya udah berarti kan returnya kembali uang dulu kan. Ya kalau kembali uang ini kan udah dilakukan pembayaran nih, bagaimana? Ya udah dibuat seperti ini, simpan dan tutup. Terus kembali kita lihat ke sini di penerimaan penjualan yang udah subur makmur, maka kita punya utang sama dia 41.000. Jadi kita tinggal kembaliin aja. Kita kembaliinnya pakai uang dari mana? Karena ini orangnya langsung datang ke toko, ya udah berarti kan kita kembaliin antara kas kecil sama kas besar kan. Ya udah karyawan suruh balikin aja pakai duit kasnya. Nah ini dikembaliin, dibayar. Nah ini kan, terus simpan dan tutup. Dah, transaksinya selesai. Kalau kita mau lihat di bagian barangnya itu nah kayak yang tadi 16 GB di retur, ini bisa kelihatan. Jadi udah sempet dijual 5, terus ada returan 1, jadi stoknya balik lagi. Terus di duitnya juga kita bisa lihat di historinya. Nah ini tadi ada duit masuk kan 2,5, 240, kemudian ada retur penjualan 41, jadi duitnya keluar. Nah, seperti itu sih untuk modul dari penjualan. Prosesnya. Semoga bisa dipelajarin. Terima kasih.